Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida Azahra dari kelas 1B PIAUD dengan NIM 12421000046. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah SPI. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian peradaban Islam dan berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jawabannya adalah peradaban Islam adalah kumpulan nilai norma, tradisi, dan pencapaian yang dihasilkan oleh umat muslim sepanjang sejarah yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Peradaban ini mencakup berbagai aspek seperti ilmu, pengetahuan, seni, arsitektur, filsafat, hukum, dan budaya. Peradaban Islam berkembang pesat terutama pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada Khulafaur Rasyidin atau pengganti Nabi yang 4 yang membawa banyak perubahan dalam masyarakat Arab dan sekitarnya. Contoh perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya ilmu. Beliau mendorong umatnya untuk belajar dan mengajarkan pengetahuan. Salah satu peristiwa yang mencolok adalah ketika Nabi mengajarkan para sahabat untuk menulis dan membaca, termasuk penulisan wahyu. Lalu lanjut ke soal yang kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Jawabannya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan peristiwa yang sangat krusial dalam sejarah Islam. Peristiwa ini tidak hanya menjadi titik balik bagi Nabi dan para pengikutnya, tetapi juga menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam dalam berbagai aspek. Berikut adalah dampak hijrah terhadap aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada politik, lalu yang kedua ada dampak sosial, dan yang terakhir yang ketiga ada dampak ekonomi. Lalu lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pertanyaannya bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangannya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jawabannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah memiliki karakteristik yang berbeda meskipun keduanya berkontribusi signifikan terhadap peradaban Islam dan ilmu pengetahuan secara umum. Berikut adalah perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada kedua dinasti tersebut. Yang pertama, dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan fokus pada seni dan arsitektur pada masa Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan lebih banyak difokuskan pada seni dan arsitektur. Contoh yang paling mencolok adalah pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Agung Damaskus dan peningkatan dalam seni kaligrafi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi wilayah, penaklukan wilayah yang luas memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan. Para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai latar belakang budaya bertemu dan berbagi pemikiran. Konsolidasi kekuasaan Umayyah fokus pada konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik yang mengarah pada peningkatan infrastruktur termasuk fasilitas pendidikan. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan, kota ilmu di dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi dikenal sebagai zaman kemasan Islam. Di bawah pimpinan mereka, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan. Pendiriannya pada tahun 762 sebagai ibu kota membawa ribuan ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Lalu institusi pendidikannya, pendiriannya Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan sebagai lembaga pendidikan, penerjemah, dan penelitian.
umum, meskipun kedua dinasti berkontribusi pada perkembangan pengetahuan, dinasti Abbasiyah jauh lebih maju karena berbagai faktor yang memfasilitasi pertumbuhan intelektual dan sosial. Umayyah lebih fokus pada seni dan arsitektur, sedangkan Abbasiyah menonjolkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan formal. Faktor-faktor seperti konsolidasi budaya, dukungan pemerintah, dan perluasan jaringan perdagangan sangat mempengaruhi pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam kedua periode tersebut. Ke soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam. Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Keemasan Islam merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pada peradaban Islam, di mana terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada masa ini, ilmuwan Muslim menunjukkan prestasi luar biasa dan menciptakan banyak pengetahuan baru, serta menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmuwan terdahulu dari Yunani, Persia, dan India. Zaman ini ditandai dengan pusat-pusat belajar seperti Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi tempat pertukaran dan pengembangan pengetahuan. Lalu ada beberapa tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Yang pertama ada Al-Khwarizmi dari tahun 780 sampai 850 Masehi. Lalu yang kedua ada Ibnu Sina dari 930 sampai 1037 Masehi. Lalu yang ketiga ada Al-Razi dari 865 sampai 925 Masehi. Lalu yang keempat ada Ibnu Al-Haytham dari 965 sampai 1040 Masehi. Yang kelima ada Al-Biruni dari 973 sampai 1048 Masehi. Yang keenam ada Omar Khayyam dari 1048 sampai 1131 Masehi. Lalu yang ketujuh ada Ibnu Rushd dari 1126 sampai 1198 Masehi. Yang terakhir, pertanyaan yang kelima, yang pertanyaannya tuh bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya adalah kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat serta kemajuan peradaban Islam. Contoh konkret dan dampaknya yaitu pengaruh kebijakan toleransi beragama, peningkatan kerukunan sosial. Kebijakan toleransi beragama memungkinkan berbagai kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai. Lalu pertukaran ide dan budaya, itu toleransi beragama mendorong pertukaran ide antara berbagai agama dan budaya menghasilkan sinergi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Kontribusi dari berbagai pemikiran ilmuwan dari berbagai latar belakang agama memperkaya khazanah intelektual dan budaya Islam. Kebijakan toleransi beragama yang pertama dari Kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Itu kebijakan pajak atau jizyah. Yang kedua Kekhilafahan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, yaitu Bait al-Hikmah. Toleransi beragama memungkinkan ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi dan saling belajar. Pemeliharaan kerukunan sosial melalui kebijakan toleransi beragama berkontribusi pada stabilitas politik yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.